Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Fisika Online, channel yang membantu kalian dalam mempermudah belajar fisika. Kali ini topik kita adalah hukum 2 Newton pada dinamika rotasi benda tegar. Jadi kita akan membahas bagaimana menganalisis benda tegar yang bergerak, bisa dipercepat, bisa diperlambat, ya. Nah, ada hukum yang kita gunakan nanti, yaitu hukum 2 Newton pada dinamika rotasi benda tegar. Ada dua, yaitu hukum 2 Newton pada gerak linier dan hukum 2 Newton pada gerak melingkar. Untuk yang gerak linier kita gunakan F sama dengan M kali A, sedangkan untuk gerak melingkar kita gunakan tau sama dengan I kali alfa. Yang untuk gerak linearnya F ini gaya, M itu massa, A adalah percepatan linier. Kemudian untuk gerak melingkar, tau itu momen gaya, I itu adalah momen inersia, lalu alfa adalah percepatan anguler. Baik, kita akan ambil contoh sebagai berikut. Sebuah tali tak bermassa dililitkan pada katrol C yang berupa silinder pejal bermassa 1 kg dengan jari-jari 0,2 meter. Kedua ujung tali digantungi beban masing-masing massanya 2 kg dan 5 kg. Sebagaimana ditunjukkan pada gambar, di mana percepatan gravitasi kita gunakan nanti adalah 10 meter per sekon kuadrat. Jadi ini ada 3 benda ya. Benda A dan B ini beban, massanya 2 kg, lalu yang B 5 kg. Lalu di sini ada katrol, kita beri nama katrol C dengan massa 1 kg dan jari-jarinya 0,2 meter. Nah, ini talinya dihubungkan untuk menghubungkan antara balok A dan B. Yang ditanyakan adalah percepatan linier dan percepatan anguler pada sistem. Ini muncul dua pertanyaan percepatan, yang satu linier, yang satu anguler, karena pada sistem ini itu ada dua gerak yang terjadi dalam waktu yang bersamaan, yaitu beban A dan B. Saya ganti dulu minutnya. Ya, jadi balok A dan B ini karena dia bergerak mengikuti tali, maka arahnya adalah linier. Kalau kita lihat ukuran massanya, yang balok B ini massanya 5 kg atau lebih besar dibanding balok A. Sehingga balok B ini ketika dalam keadaan bebas, maka balok B mesti akan meluncur ke bawah. Sedangkan balok A akan meluncur ke atas. Nah, geraknya kan merupakan gerak lurus ya. Kemudian untuk katrolnya dia berotasi ya. Ketika talinya ini bergerak begitu, maka katrolnya akan berotasi. Oleh sebab itu pada sistem ini sebetulnya ada dua macam gerak yang terjadi bersamaan, yaitu gerak lurus dan gerak rotasi. Kemudian langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah kita gambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini. Sebagai contoh di sini. Di sini ada beban A, dia punya gaya berat disebut WA. Kemudian pada beban A ini ada talinya sehingga dia juga punya tegangan tali. Untuk tegangan tali maka arah vektor gayanya adalah menjauhi benda, sehingga kalau dilihat dari benda A, tegangan talinya arahnya ke atas. Sedangkan kalau kita lihat dari katrol, tegangan talinya arahnya ke bawah. Tapi dua nilai tegangan tali ini sama ya, sama-sama TA. Hanya arahnya berdasarkan
benda yang ditinjau. Kemudian pada balok B ini juga ada dua gaya, yang satu gaya berat dari balok B, kemudian yang satu tegangan talinya kita sebut TB, kemudian pada katrol pun juga ada gaya tegangan tali yang arahnya ke bawah pada tali ini. Sehingga di sini katrolnya itu ada dua gaya yang bekerja, yaitu TA dan TB. Ini saya pindah dulu ke samping. Nah, sekarang kita akan meninjau satu-satu ya dari tiga objek ini, karena masing-masing geraknya tidak sama. Kita akan tinjau dulu untuk balok A. Ya, untuk balok A, dua gaya yaitu WA arah ke bawah dan T arah ke atas dengan massa balok A adalah 2 kg. Balok A ini bergerak lurus arahnya ke atas. Maka persamaan yang berlaku adalah hukum 2 Newton pada gerak linier, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Sigma F adalah gaya yang bekerja pada balok A itu. M massa balok A, kemudian A percepatan linearnya. Nah, sigma F-nya kita lihat di sini ada dua gaya, TA sama WA. TA bergerak ke atas, sedangkan WB itu nariknya ke bawah. Padahal balok A ini bergeraknya ke atas, sehingga TA searah dengan gerak balok, maka TA dihitung positif, sedangkan WA-nya dihitung negatif. Maka di sini sigma F-nya TA min WA, ya, TA-nya positif, WA-nya negatif. Sama dengan massanya massa A dan percepatan. Nah, kita isikan data yang sudah diketahui. TA sama dengan TA dikurangi WA, WA-nya 20. Karena balok A massanya 2 kg, gravitanya 10. Berarti WA-nya 20. Sama dengan MA, MA-nya 2 kg, kalikan A. Lalu rumus ini kita sendirikan variabel TA-nya. TA sama dengan 20 plus 2A. Ini adalah persamaan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu persamaan ini saja. Oleh sebab itu, sementara kita hentikan di sini, kita tulis saja ini adalah persamaan satu. Selanjutnya kita akan meninjau balok B. Ya. Balok B ini ada dua gaya juga, TB sama TWB. Ya. Kita lihat, karena dia juga bergerak lurus, maka juga berlaku hukum 2 Newton pada gerak linier. Sigma F sama dengan MA. Sigma F-nya sekarang di sini isinya adalah WB dikurangi TB. Kenapa WB-nya yang dikurangi TB? Karena ini baloknya bergerak ke bawah. Berarti kan gaya WB-nya yang searah dengan gerak balok. Maka ditulis WB min TA. Kemudian massanya massa balok B kalikan percepatan. Datanya kita masukkan, WB-nya 50 dikurangi TB sama dengan MB-nya 5. Berarti 5A. Kita atur posisinya menjadi TB sama dengan 50 dikurangi 5A. Di sini juga ada dua variabel, yang satunya berbeda dengan yang persamaan satu. Maka ini pun juga tidak bisa diselesaikan langsung. Ya. Sehingga kita akan buka lagi persamaan berikutnya, yaitu kita akan meninjau balok C. Ya. Pada balok C ini karena dia berotasi, maka hukum 2 Newtonnya juga hukum 2 Newton pada gerak rotasi, yaitu sigma tau sama dengan momen inersia kali alfa. Sigma tau-nya itu kan gaya kalikan lengan gaya. Karena talinya ini tegak lurus pada katrol, sehingga lengan gayanya adalah jari-jari dari katrol itu sendiri ya. Ini jari-jarinya menjadi lengan gayanya. Sehingga sigma tau-nya di sini berlaku dua, yaitu TB dan TA dikalikan jari-jari. TB kalikan R dikurangi TA dikalikan R. Ini merupakan resultan dari momen gaya. Kemudian sama dengan I-nya momen inersia
karena kita tadi informasinya di sini adalah silinder pejal, maka nilai momen inersianya adalah setengah mr kuadrat, lalu dikalikan dengan percepatan anguler. Selanjutnya kita atur ulang di sini. Karena di sini ada R yang sama, ya, maka kita jadikan satu sehingga di ruas kiri persamaannya menjadi TB dikurangi TA dalam kurung dikalikan dengan R. Kemudian di ruas kanan itu momen inersinya setengah mr kuadrat. Ini percepatan angulernya bisa kita konversi ke percepatan linier, yaitu bahwa alfa sama dengan A per R. Ini nilainya A per R ini sama dengan alfa ya. Sehingga sekarang dari persamaan ini kita bisa melihat bahwa jari-jari itu suatu nilai yang bisa dieliminir karena di ruas kiri ada R, di ruas kanan ada R kuadrat dibagi dengan R. Berarti kuadratnya dihilangkan dengan R yang bawah, lalu R sisa dihilangkan dengan R yang di ruas kiri. Sehingga di sini R-nya hilang semua, sehingga persamaannya menjadi TB dikurangi TA sama dengan setengah MCA. MC ini massa katrol, ya. Massa katrol tadi adalah 1 kg, berarti kalau kita kalikan setengah kali A, ya. Sehingga ini persamaan ketiga adalah TB dikurangi TA sama dengan setengah A. Nah, sekarang kita sudah punya 3 persamaan dengan 3 variabel. Dalam ilmu matematika, ketika ada 3 variabel, maka bisa diselesaikan kalau ada 3 persamaan. Sehingga sekarang persamaan 1 dan 2 tadi akan kita masukkan ke persamaan 3. Jadi pada persamaan 3, TB-nya ini kita ganti dengan TB yang dari persamaan 1 tadi, yaitu persamaan 2 ya, 50 min 5A, ini adalah TB. Kemudian TA-nya adalah 20 plus 2A. Lalu yang di ruas kanan tetap setengah A. Sekarang kita buka kurungnya, sehingga kita peroleh 50 min 5A dikurangi 20, dikurangi 2A sama dengan setengah A. Yang punya variabel dijadikan 1, ini 50 dengan 20, kemudian di sini min 5A dengan min 2A jadikan 1, min 7. Lalu yang ada variabel kita pindah ke ruas kanan menjadi 7,5A, yang ruas kirinya 30. Dari sini kita dapat percepatan linearnya adalah 4 meter per sekon kuadrat. Oke, jadi kita dapat percepatan linear. Nah, lalu percepatan angulernya seperti tadi, tinggal kita hitung aja alfa itu percepatan anguler itu dari A per R, percepatan linear dibagi jari-jarinya. Berarti di sini alfanya sama dengan 4 per 0,2 sama dengan 20 radian per sekon kuadrat. Jadi ini contoh bagaimana kita menganalisis gerak benda tegar di mana di dalamnya ada gerak linearnya dan gerak rotasinya. Selanjutnya kita akan beri contoh yang kedua ya. Pada soal kedua, bola pejal menggelinding di atas bidang datar karena dipengaruhi gaya mendatar 35 Newton yang melalui pusat bola. Jika massa bola 5 kg dan jari-jari 10 cm, hitunglah percepatan linier dan percepatan sudut atau percepatan anguler. B. Jarak tempuh selama 5 detik jika mula-mula dalam keadaan diam. C. Kecepatan linier pada detik ke-3. Sekarang dari soal ini kita akan pindah ke dalam bentuk gambar ya. Jadi kalau digambar soal ini seperti ini. Jadi ini ada bola pejal ya. Ini bola ya. Yang masanya 5 kg, jari-jarinya 10 cm. Ini R-nya. Bola ini ditarik dengan gaya
36 Newton tepat di pusat bola. Nah, maka bola ini akan menggelinding karena dia berada di lantai. Ya, kalau dia menggelinding itu artinya di antara bola dengan lantai itu ada gaya geseknya. Ya, kalau lantainya disebut dengan lantai yang licin, nah, itu berarti tidak ada gaya gesek. Tapi kalau namanya menggelinding itu berarti lantainya tidak licin. Sehingga mesti otomatis ada gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan kecenderungan gerak benda. Ya. Jadi gambar soal seperti ini, lalu jari-jarinya diketahui 10 cm berarti 0,1. Yang ditanyakan itu simbolnya A dan alfa. Kemudian pertanyaan B-nya jaraknya S pada detik ke-5 dengan kecepatan awal 0. C, kecepatan pada detik ke-3. Baik, selanjutnya kita akan lihat dulu bahwa karena dia menggelinding itu artinya ada gerak linearnya karena dia mesti pindah tempat ketika menggelinding itu dari tempat asal ke tempat akhir ya. Jadi dia akan bergeser lah gitu. Ketika dia bergeser dia juga berrotasi. Maka ini juga salah satu contoh di mana dua hukum Newton itu berlaku pada saat yang bersamaan, yaitu ada gerak rotasi dan ada gerak linear. Oke, jadi ini bola menggelinding, artinya bola mengalami gerak lurus dan mengalami gerak rotasi. Maka penyelesaiannya menggunakan hukum 2 Newton untuk gerak lurus dan hukum 2 Newton untuk gerak rotasi. Ya, jadi kita sekarang akan tinjau satu-satu. Yang pertama kita akan tinjau gerak lurusnya. Gerak lurusnya hukum Newtonnya adalah sigma F sama dengan M kali A. Kalau kita lihat di sini, maka gaya yang bekerja pada sistem ini ada dua, yaitu gaya mendatar 35 Newton dan gaya gesek yang kita tidak tahu ya berapa. Yang penting di sini ada gaya geseknya. Sehingga sigma F-nya di sini adalah F besar dikurangi F kecil ya. Gaya luar dikurangi gaya gesek sama dengan M kali A. Masukkan data yang sudah diketahui yaitu F-nya 35, kemudian M-nya 5. Sehingga persamaan pertama adalah 35 min F kecil sama dengan 5A. Ini kita tulis sebagai persamaan 1. Selanjutnya kita akan tinjau gerak melingkarnya atau gerak rotasi. Kalau gerak rotasi maka hukum 2 Newtonnya sigma tau sama dengan I kali alfa. Nah, di sini ada dua gaya ya. Kemudian porosnya itu kita ambil sembarang ya. Yang paling mudah adalah pilih di salah satu. Anggap aja kita sekarang ngambil porosnya yang di tengah bola. Sebenarnya di tepi di sini juga boleh ya. Kita ambil yang di tengah bola. Kalau porosnya di tengah bola berarti 35 Newton ini nanti dalam perhitungan tidak muncul. Karena apa? Karena garis kerja gayanya melewati poros ya. Sehingga sigma tau sama dengan I kali alfa. Dengan poros diambil pusat bola itu sigma tau-nya hanya gaya gesek saja kalikan dengan lengannya. Karena dia itu menyinggung lingkaran berarti ya lengannya sama dengan jari-jarinya. Jadi ruas kirinya sigma tau-nya adalah F kali R. Kemudian ruas kanannya I momen inersia dari bola ya, bola pejal. Berarti I-nya itu rumusnya adalah 2/5 mr kuadrat. Ini adalah rumus bola pejal. Lalu di sini alfa. Alfanya selanjutnya kita ganti dulu dengan A per R ya, dengan menggunakan percepatan linear kita konversi dulu. Kemudian dari sini kita masukkan datanya, kita peroleh FR sama dengan 2/5 mr kuadrat kali A per R. Ini juga R-nya bisa kita eliminir. R di ruas kiri kita eliminir dengan 1R di sini, lalu R yang di bawah juga untuk mengeliminir R-nya ini. Sehingga pada persamaan ini
akhirnya nilai R-nya hilang sehingga menjadi F gaya gesek sama dengan 25 MA. F-nya sama dengan 25, M-nya masanya 5 kg. Sehingga di sini F sama dengan 2A. Ini persamaan kedua. Sekarang kita akan gabung persamaan 2 dan persamaan 1. Persamaan 2-nya ini kita masukkan ke persamaan 1. Persamaan satunya tadi kan 35 min F sama dengan 5A. Nah, ini F-nya kita ganti dengan 2A. 35 minus 2A sama dengan 5A, minus 2-nya kita pindah jadi 75, sehingga percepatan linearnya adalah 5 meter per sekon. Sebenarnya di sini kita bisa menghitung gaya gesek. Ya, gaya geseknya ini F sama dengan 2A, karena A-nya 5, berarti gaya geseknya adalah 2 kali 5. Maka gaya geseknya adalah 10 Newton. Ya. Tapi karena tidak ditanyakan, ya, tidak kita hitung dulu. Selanjutnya kita akan hitung nilai alfanya. Ya, karena A-nya sudah ketemu, berarti alfanya tinggal A per R. A-nya 5, R-nya itu tadi 0,1 meter. Ya, misalnya ya 0,1 meter ya. Sehingga ketemu 50 radian per sekon kuadrat. Ya, ini jawaban A yang percepatan linearnya 5, percepatan angulernya 50 radian per sekon kuadrat. Selanjutnya kita akan hitung bagaimana jarak ketika bola ini sudah menggelinding selama 5 detik, di mana pada awalnya dianggap 0. Sebenarnya ini adalah persamaan GLBB ya. S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat, berarti V0-nya 0, ditambah setengah kali percepatannya. Ini tadi kita ambil 5, lalu T-nya 5 sekon kuadratkan. Sehingga ketemu 62,5 meter. Selanjutnya jawaban C. C itu V sama dengan V0 plus AT, maka V-nya sama dengan A-nya 5 kali T-nya 3, ketemu 15 meter per sekon. Baik, jadi ini adalah bagaimana kita melakukan analisis pada gerak benda di mana di dalamnya ada gerak rotasi benda tegar dan gerak lurus ya yang terjadi secara bersamaan. Sehingga kita gunakan dua hukum 2 Newton ya, dua hukum 2 Newton. Satu untuk gerak lurus dan satu untuk gerak rotasi. Baik, mudah-mudahan ini bisa membantu kalian memahami bagian yang terkait dengan video ini. Ya, mudah-mudahan bisa membantu kalian. Terima kasih, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.